Selamat datang di channel pembelajaran matematika kontekstual. Yuk, kita belajar dari alam di sekitar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semua yang saat ini berada di rumah. Mari kita belajar matematika. Dan sebelum belajar jangan lupa berdoa. Ananda sekalian, dalam kehidupan kita sehari-hari, konsep matematika sudah sering kita terapkan. Salah satunya adalah konsep pola bilangan. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu. Contoh soal berikut ini. Selamat belajar. Contoh soal yang pertama. Sebidang tanah berbentuk trapesium sama kaki. Di atas tanah tersebut akan dibangun perumahan. Barisan ke-1 berjumlah 3 unit. Barisan kedua berjumlah 5 unit. Barisan ketiga berjumlah 7 unit. Berapa unitkah pada barisan ke-10? Dan berapakah jumlah keseluruhan rumah sampai pada barisan ke-10? Silakan Ananda baca dan pahami apa maksud dari soal ini ya. Mari Ananda kita bahas bersama. Penyelesaiannya sebagai berikut. Seperti biasa, kita tulis terlebih dahulu apa saja yang diketahui. Kita lihat soalnya tadi. Diketahui titik 2, U1 sama dengan A sama dengan 3. U2 sama dengan 5. U3 sama dengan 7. Nah, ini tadi ada dalam soal ya. Barisan ke-1 atau barisan pertama itu sebagai U1. Barisan kedua sebagai U2, barisan ketiga sebagai U3. Nah, dari soal tadi dapat juga kita tentukan berapa nilai beda atau B dengan cara mengurangkan U2 dengan U1. U2-nya adalah 5, U1 adalah 3. Nah, kita tuliskan di sini sama dengan 5 kurang 3. Nah, 5 kurang 3 ini sama dengan 2. Berarti Ananda sekalian, beda atau B dari soal tadi adalah 2. Sampai di sini penjelasan Ibu. Apakah Ananda bisa paham? Baiklah, mari kita lanjutkan. Selanjutnya, yang ditanyakan tadi dalam soal adalah U10 atau suku ke-10 atau baris ke-10. Dan yang kedua ditanyakan adalah S10. Artinya berapa jumlah keseluruhan sampai baris ke-10 atau suku ke-10. Nah, ayo kita jawab. Yang pertama sekali, Ananda harus ingat rumusnya apa. Rumus untuk menentukan suku ke N ini apa? Ananda di rumah ada yang ingat apa rumus untuk menentukan suku ke N atau UN? Ya, mari kita tuliskan di sini rumus UN. UN sama dengan A tambah dalam kurung N kurang 1 kali B. Nah, ini rumusnya ya. Harus Ananda ingat ya. Tadi sudah kita ketahui bahwa
Nilai A sama dengan 3 dan nilai B sama dengan 2. Nah, untuk nilai N sama dengan 10. Nah, jadi semua nilai ini kita masukkan ke dalam rumus. Yang perlu Ananda ingat bahwa ini merupakan barisan aritmatika, ya, karena ada nilai A dan juga ada nilai B yang konstan. Ini ciri-ciri dari barisan aritmatika. Baiklah Ananda, mari kita masukkan nilai A, B, dan N ke dalam rumus sebagai berikut. U10 sama dengan 3 tambah dalam kurung 10 kurang 1 tutup kurung kali 2. Ibu bantu jelaskan lagi ya secara perlahan dan tolong diperhatikan dengan baik agar Ananda bisa lebih paham. 3 merupakan A. Kemudian yang di dalam kurung ada 10 kurang 1. Ini merupakan N kurang 1. Karena tadi diketahui N-nya adalah 10 ya. Maka 10 kurang 1 jadinya. Dan B-nya adalah 2. Jadi yang angka 2 ini merupakan B. Nah ini dia ya. 3 merupakan A atau suku pertama. Kemudian 2 adalah B ya, yang hasil diperoleh dari U2 kurang U1 tadi. Paham Ananda sampai di sini? N-nya adalah 10, maka N kurang 1 sama dengan 10 kurang 1. Selanjutnya kita tulis hasilnya di sini. 3 tambah dalam kurung 9 kali 2. Nah, 9 ini berasal dari 10 kurang 1 dan 2 adalah B. Paham Ananda sampai di sini? Perhatikan baik-baik ya. Baiklah, kita lanjutkan. Terlebih dahulu kita kalikan ya yang di dalam kurung 9 dikali 2. Hasilnya adalah 18, kemudian kita tambahkan dengan 3. Maka kita peroleh hasilnya adalah sama dengan 21. Nah, jadi kita peroleh U10 sama dengan 21. Ini hasilnya ya. Paham Ananda sampai di sini? Datang angkanya dari mana? Diperhatikan ya. Baiklah, kita sudah peroleh U10 atau suku ke-10-nya adalah 21. Maka sekarang kita lanjutkan menjawab poin yang B. Yang ditanyakan adalah SN. Karena N-nya adalah 10, maka yang ditanyakan adalah S10. Ananda yang saat ini belajar di rumah, ada yang masih ingat rumus untuk menentukan SN? Nah, kita tuliskan terlebih dahulu rumus SN sama dengan N per 2 kali dalam kurung 2A tambah dalam kurung lagi N kurang 1 tutup kurung kali B tutup kurung. Nilai A, nilai B, dan nilai N sudah kita ketahui. Maka langkah kita selanjutnya adalah memasukkan nilai tersebut ke dalam rumus ini. N-nya 10, maka kita tulis S10 sama dengan 10 per 2 kali dalam kurung 2 kali 3 tambah dalam kurung lagi 10 kurang 1 tutup kurung kali 2 tutup kurung. Ibu bantu jelaskan lagi ya. 10 per 2 ini karena N-nya 10 maka sesuai dengan rumus 10 dibagi 2 ya. Kemudian A-nya adalah 3, maka di sini ada kita tulis 2 kali 3 dan B-nya adalah 2. Paham Ananda sampai di sini? Baiklah, mari kita lanjutkan.
Kita tulis lagi hasilnya sama dengan 5 kali dalam kurung 6 tambah dalam kurung lagi 9 kali 2 tutup kurung. Ibu bantu jelaskan ya datang angkanya. 5 berasal dari 10/2. Kemudian 6 berasal dari 2 kali 3. 9 berasal dari 10 kurang 1. Dan 2 ini adalah nilai B. Oke, Ananda paham sampai di sini? Nah, ini Ibu bantu menjelaskannya menggunakan tanda panah ya. 10/2 hasilnya 5, 2 kali 3 hasilnya 6, 10 kurang 1 hasilnya 9. Nah, amati ya nak ya, dan dipahami. Ini sudah Ibu jelaskan secara runut, data angkanya dari mana. Silakan Ananda catat dalam buku catatannya. Baiklah Ananda, kita lanjutkan lagi ya. Setelah kita peroleh ini, kita kalikan semuanya atau kita jumlahkan. Yang di dalam kurung terlebih dahulu ya. 9 kali 2 hasilnya adalah 18. Kemudian 18 kita tambahkan dengan 6. Maka kita peroleh sama dengan 24. Nah, kemudian kita kalikan 5 kali dengan 24. Berapa Ananda? 5 kali 24, ada yang tahu? Iya, benar, sama dengan 120. Nah, jadi Ananda semua, S10-nya sama dengan 120. Sampai sini Ananda paham? Ya, kalau sudah paham, mari kita lanjutkan membahas soal berikutnya. Soal kedua, di dalam Gedung Nilangsari, Komplek Perkantoran Bupati Karimun, panitia menyusun kursi untuk suatu pertemuan. Banyaknya kursi pada barisan paling depan adalah 15 kursi. Baris di belakangnya selalu tersedia 3 kursi lebih banyak dari baris di depannya. Nah, jika pada gedung itu tersedia 10 baris kursi, berapa banyak kursi di dalam gedung tersebut? Silakan Ananda pahami terlebih dahulu kalimat demi kalimat dalam soal ini. Untuk selanjutnya kita bahas. Pembahasannya sebagai berikut. Seperti biasa kita tulis dulu ya. Diketahui titik 2. U1 sama dengan A sama dengan 15. U2 sama dengan 15 tambah 3 sama dengan 18. Sebelum kita lanjut, Ibu jelaskan dulu ya. Tadi di dalam soal sudah dikatakan bahwa baris pertama ada 15 kursi. Nah, baris pertama ini merupakan U1 atau A, ya, sama dengan 15. Kemudian dikatakan lagi dalam soal bahwa untuk baris berikutnya ada penambahan 3 kursi dari barisan sebelumnya. Nah, ini maksudnya untuk U2 kita kan belum diketahui nih, di dalam soal tidak ada dituliskan U2-nya berapa. Maka kita tentukan di sini, kita cari jawabannya. U2 sama dengan U1 tambah 3. U1-nya adalah 15, maka 15 ditambah 3, kita perolehlah hasilnya untuk U2 sama dengan 18. Paham Ananda sampai di sini? Baik, kita lanjutkan lagi ya. Baiklah, selanjutnya kita tentukan nilai B.
Nilai B dapat kita peroleh dari U2 kurang U1. U2-nya 18, U1-nya 15. Maka kita peroleh B sama dengan, kita tulis di sini, 18 kurang 15. Berapa Ananda hasilnya? Iya benar, jadi B-nya sama dengan 3. Paham? Baik, kita lanjutkan ya. Nah, N-nya sama dengan 10. Di dalam soal tadi dikatakan bahwa kapasitas atau daya muat gedung tersebut memuat 10 barisan kursi. Maka N-nya sama dengan 10. Oke, kita lanjut. Selanjutnya kita tuliskan lagi. Ditanya titik 2, S10 sama dengan titik-titik. Jadi maksudnya di sini jumlah keseluruhan kursi dari baris pertama sampai baris ke-10 sama dengan berapa? Baik Ananda, mari kita jawab bersama. Ingat ya rumus SN. SN sama dengan N per 2 kali dalam kurung 2A tambah, buka kurung lagi, N kurang 1 tutup kurung kali B tutup kurung. Nah ini rumus dari SN. Mari kita masukkan nilai N, nilai A, dan nilai B yang sudah kita ketahui. Kita tuliskan di sini S10 sama dengan 10 per 2 kali dalam kurung 2 kali 15 tambah dalam kurung lagi 10 kurang 1 kali 3. Nah, Ibu bantu jelaskan lagi ya. 10 ini berasal dari nilai N sama dengan 10 ya. Kemudian 3 ini adalah nilai B yang sudah kita peroleh tadi. Berasal dari U2 kurang U1 ya. 18 kurang 15 sama dengan 3. Nah, itu nilai B. 15 merupakan nilai A. Sama dengan U1 ya, atau baris pertama tadi. Baik, selanjutnya kita tuliskan hasilnya di sini sama dengan 5 kali dalam kurung 30 tambah dalam kurung lagi 9 kali 3. Ibu jelaskan lagi ya datang angkanya. 5 berasal dari 10 per 2 ya, 10 per 2 sama dengan 10 bagi 2 ya, sama dengan 5. Kemudian 30 ini berasal dari 2 kali 15. 3 yang di dalam kurung ini berasal dari 3 yang di atas, yaitu nilai B ya, dan 9 ini berasal dari 10 kurang 1. Sampai di sini Anda paham? Baik, kita lanjutkan. Kita tulis hasilnya di sini sama dengan 5 kali dalam kurung 30 tambah 27. Nah, Ananda sekalian, ini 27 datangnya dari 9 kali 3 yang ada di atas ya. Oke, selanjutnya kita jumlahkan terlebih dahulu yang berada di dalam kurung. 30 tambah 27 sama dengan berapa Ananda? Ya, sama dengan 57. Maka kita tulis di sini sama dengan 5 kali 57. Selanjutnya kita cari hasilnya. 5 kali 57 berapa Nanda? Ada yang tahu? Bisa mencarinya? Iya, jadi S10 sama dengan 285 kursi. Ini kita peroleh tadi dari hasil 5 kali 57.
Paham Ananda sampai di sini? Jadi, jumlah keseluruhan kursi yang berada di dalam gedung Nilamsari tersebut adalah 285. Baik Ananda, kita lanjut ke soal selanjutnya ya. Pak Jabar akan memasang batu pumping di halaman rumahnya. Batu tersebut ditumpukkan di halaman rumahnya. Banyak batu pumping di setiap lapisan membentuk barisan aritmatika. Nah, jika banyak batu pada lapisan atas adalah 10 buah dan 32 lapis tumpukan yang sudah dipasang, totalnya berjumlah 1312 buah. Berapakah banyak batu pada lapisan paling bawah? Nah, silakan Ananda baca dan pahami kalimat demi kalimat pada soal ini. Untuk selanjutnya kita bahas. Pembahasannya sebagai berikut. Seperti biasa kita tulis terlebih dahulu diketahui titik 2. Mari kita perhatikan kalimat demi kalimat pada soal tadi. Baiklah Ananda, kita tuliskan di sini. Yang diketahui pertama adalah banyak batu pumping pada lapisan atas. Nah, ini sama dengan U1 atau A ya. Jumlahnya adalah 10 buah. Jadi U1-nya atau A sama dengan 10. Selanjutnya, banyak lapisan batu. Nah, ini kita sebut atau kita tulis sebagai N, jumlahnya ada 32. Jadi ada 32 lapisan tumpukan batu, jadi N-nya sama dengan 32. Nah, lapisan paling bawah adalah U32. Ya, lapisan yang paling bawah kita tulis sebagai U32. Sampai di sini Ananda paham? Baik, kita lanjutkan lagi. Jumlah seluruh tumpukan lapisan. Nah, lapisan keseluruhan batu tumpukan tersebut berjumlah atau S32-nya ya, berjumlah sama dengan 1312. Jadi, maksudnya di sini Ananda, tumpukan batu pumping itu ada 32 lapisan ya, 32 lapisan. Total keseluruhannya dari lapisan pertama atau yang paling atas atau U1 sampai kepada lapisan terakhir atau U32, totalnya adalah 1312. Nah, ini yang dimaksud dengan S32. Sampai di sini Ananda paham? Baiklah, kita lanjutkan. Yang ditanya adalah U32-nya sama dengan berapa? Maksudnya di sini pada baris ke-32 berapa jumlah batu pumpingnya? Paham Ananda? Baiklah, mari kita jawab bersama. Ingat rumusnya? Iya, SN sama dengan N per 2 kali A tambah UN dalam kurung ya. Nah, selanjutnya Ananda, A-nya sudah diketahui tadi sama dengan 10. Kemudian N-nya sama dengan 32. Jadi dapat kita tuliskan di sini sebagai berikut. S32 sama dengan 32 per 2 kali dalam kurung 10 tambah U32.
Nah, karena yang ditanyakan di sini adalah U32, maka nilainya belum bisa kita masukkan. Nah, Anda perhatikan baik-baik. Selanjutnya kita tulis U32 sama dengan 16 kali dalam kurung 10 tambah U32. 16 ini berasal dari 32 per 2. Oke, nah Ananda selanjutnya kita kalikan 16 ini ke bilangan yang berada di dalam tanda kurung. Kita kalikan satu persatu ya. 16 kali 10. Kemudian 6 tambah ya, 16 dikali dengan U32. Nah, kita tuliskan di sini. Hasilnya sama dengan 1312 sama dengan 160 tambah dalam kurung 16 kali U32. Baiklah, Ananda, Ibu jelaskan satu persatu datang angkanya. 1312 ini merupakan S32. 160 berasal dari 16 kali 10. Nah, kemudian 16 kali U32 tetap dalam bentuk seperti ini karena kita belum tahu ya hasilnya. Nah, ini Ibu jelaskan menggunakan tanda panah agar Ananda bisa lebih paham. Baiklah, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya 160 ini kita pindahkan ke ruas kiri. Karena bilangannya positif, maka menjadi tanda kurang. Hasilnya adalah 1312 kurang 160. Ya. Sama dengan 16 kali U32. Nah, selanjutnya Ananda, kita cari hasilnya. 1312 ini dikurang 160 sama dengan berapa? Nah, untuk lebih mudah kita pindah ruas dulu ya, tukar tempat. Nah, kita tulis seperti ini. 16 kali U32 sama dengan, tadi kita sudah cari 1312 dikurang 160 ini, hasilnya adalah 1152. Nah, jadi 16 kali U32 sama dengan 1152. Ya, jadi ini pindah ruas. U32 kali 16 yang kita letak di sebelah kiri dan 1312 kurang 160 kita letakkan di ruas kanan. Baik Ananda, untuk selanjutnya kita tentukan berapa nilai U32. Nah, di ruas kiri ini kan bentuknya perkalian, maka jika 16 kita pindahkan ke ruas kanan, maka berganti tanda menjadi bagi. Nah, kita tuliskan di sini U32 sama dengan 1152 bagi 16. Ayo Ananda, berapa hasilnya? 1152 dibagi 16. Nah, 16-nya pindah ruas ya, menjadi bagi. Sudah dapat hasilnya Ananda? 1152 dibagi 16. Oke, kita tulis di sini. Hasilnya U32 sama dengan 72. 72 ini kita peroleh dari 1152 dibagi dengan 16. Jadi Ananda sekalian,
U32 atau lapisan batu ke-32, jumlah batu pumpingnya ada 72 buah batu. Paham Ananda sampai sini? Baiklah, kita lanjutkan ya, membahas soal selanjutnya. Dalam suatu penelitian di laboratorium menunjukkan bahwa ada satu bakteri dapat membelah diri dalam waktu 1,5 jam. Diketahui bahwa pada penelitian tersebut terdapat 500 bakteri. Nah, tentukan banyak bakteri setelah 6 jam. Dari pemaparan soal ini dapat kita ketahui bahwa satu bakteri membelah diri menjadi dua bagian atau menjadi dua bakteri membutuhkan waktu 1,5 jam. Nah, jumlah awal bakteri adalah 500 bakteri. Baiklah Ananda, mari kita bahas bersama agar Ananda lebih paham. Kita jelaskan satu persatu ya. Nah, untuk Ananda ketahui bahwa soal tadi merupakan barisan geometri. Apa bedanya barisan geometri dengan barisan aritmatika? Nah, pada barisan geometri kita akan menjumpai yang namanya rasio. Masih ingat pelajaran kita yang terdahulu? Nah, baiklah. Selanjutnya kita tulis terlebih dahulu, diketahui titik 2 A sama dengan 500. Tadi di dalam soal sudah dijelaskan bahwa jumlah awal bakteri adalah 500. Jadi ini merupakan A atau U1. Paham Ananda? Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya kita tulis R sama dengan 2. Nah, Ananda tahu R ini apa? Iya, R ini adalah rasio. Bagaimana cara menentukan rasio? Apakah Ananda masih ingat? Pelajaran kita terdahulu ya pada minggu yang lalu. Silakan dilihat kembali catatannya. Iya, rasio ini kita peroleh dari kalimat dalam soal yang mengatakan bahwa satu bakteri membelah diri menjadi dua. Ya, nah itulah yang dijadikan sebagai rasio, yaitu 2. Setiap bakteri membelah diri setiap 1,5 jam. Jadi setiap 1,5 jam semua bakteri membelah diri menjadi 2. Paham Ananda sampai di sini? Baiklah, mari kita lanjutkan. Waktu yang digunakan untuk keseluruhan penelitian adalah 6 jam. Nah, maka untuk menentukan N, kita tuliskan di sini. N sama dengan 6 jam bagi 1,5 jam atau 1,5 jam ya. Jadi kita peroleh hasilnya 6 jam dibagi 1,5 sama dengan N sama dengan 4. Nah, jadi Ananda N untuk soal ini sama dengan 4 ya. Kita peroleh dari 6 jam waktu penelitian keseluruhan dibagi dengan 1,5 jam, yaitu waktu yang dibutuhkan oleh bakteri untuk membelah diri menjadi 2. Paham Ananda? Nah, selanjutnya yang ditanyakan adalah U4. U4-nya berapa setelah 6 jam? Nah, mari kita jawab bersama. Terlebih dahulu Ananda harus ingat kembali, ini merupakan barisan geometri. Maka silakan Ananda buka kembali catatannya. Apa rumus
UN untuk barisan geometri. Sudah ketemu Ananda? Ya, kita tuliskan di sini. Untuk barisan geometri rumusnya adalah UN sama dengan AR pangkat N. A adalah suku pertama, yaitu di dalam soal sudah kita ketahui adalah 500, dan R adalah rasio. Rasionya tadi 2 karena bakterinya membelah diri menjadi 2 bagian ya untuk satu bakteri. Dan N-nya adalah 4. Maka kita tulis di sini U4 sama dengan 500 kali 2 pangkat 4. Ibu jelaskan sekali lagi data angkanya. N-nya adalah 4, maka kita tulis di sini U4. A-nya adalah 500, maka kita tulis di sini 500 dikali dengan, nah, R-nya tadi adalah 2, maka kita tulis di sini 2. Ya. Karena rumusnya AR pangkat N, maka N-nya adalah 4. Jadi kita tulis di sini 2 pangkat 4. Sampai sini Ananda paham? Baiklah, Ananda kita lanjutkan ya. Kita tuliskan hasilnya di sini 500 kali 16. Nah, Ananda sekalian tahu datang 16 dari mana? Iya benar, 16 ini datang dari 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 ini kan artinya 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Maka kita peroleh hasilnya adalah 16. Oke Ananda. Nah selanjutnya kita tentukan hasilnya. Untuk U4 500 kali 16 ini hasilnya sama dengan berapa? Ayo berapa Ananda? Iya, sama dengan 8.000. Nah, jadi Ananda semua U4 sama dengan 8.000 yang berasal dari 500 kali 16. Sampai sini Ananda paham? Nah, jadi Ananda, banyaknya bakteri setelah 6 jam adalah 8.000. Nah, silahkan Ananda amati kembali angka demi angka datangnya dari mana. Dan silahkan Ananda catat dalam buku catatannya. Jika masih belum paham, silahkan Ananda ulang kembali dari awal atau dari mana Ananda mulai tidak paham, silahkan diulang-ulang kembali ya. Baiklah Ananda sekalian, pada pertemuan hari ini kita telah membahas mengenai soal-soal barisan dan deret aritmatika dan geometri. Semoga bisa Ananda pahami dengan baik ya. Mari kita ucapkan hamdalah menutup pertemuan kita pada hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Ananda sekalian, itulah tadi beberapa contoh penerapan konsep pola bilangan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga dapat Ananda pahami dengan baik dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita berjumpa kembali pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatian Ananda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar dari rumah dan Ananda semua jaga kesehatan ya.